Industri pariwisata menjadi sektor bisnis pertama yang didorong Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran lebih luas virus corona memang telah memukul roda perekonomian. Presiden meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersinergi dengan kementerian lain agar bersama mendukung upaya percepatan ini. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. Dan bandar udara menjadi pintu gerbang bagi para wisatawan yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Maka penting bagi pemerintah untuk menyiapkan segala sarana dan prasarananya, baik infrastruktur bandara maupun jalan aksesnya. Pergi ke danau mendayung sampan. Sampan melaju terpercik air. Bandara baru Kalimantan Selatan, semoga rakyatnya rezeki deras mengalir. Pokoknya air ditutup dengan air lagi kan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, siang hari ini saya resmikan operasional pengembangan Bandara Samsudin Nur di Provinsi Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pantun berisi doa kelancaran rezeki melontar dari lisan Presiden Joko Widodo saat peresmian Bandara Internasional Samsudin Nur 18 Desember 2019 silam. Setelah revitalisasi, bandara yang terletak di Kelurahan Samsudin Nur, Kota Banjarbaru ini menjadi yang terbesar di Kalimantan. Sehingga direncanakan memiliki predikat internasional dengan membuka rute seperti Malaysia, Singapura, hingga Arab Saudi. Sebelumnya luas bandara hanya 9.000 meter persegi, kini menjadi 77 meter persegi. Dengan perluasan apron dan menambah kapasitas parkir pesawat. Semula bandara hanya bisa menampung 1,7 juta penumpang per tahun, kini menjadi 7 juta penumpang per tahun. Arsitektur yang lebih modern berpatu desain kearifan lokal menambah kemegahan bandara. Ini terlihat dari penggunaan bentuk perahu jukung pasar terapung Sungai Barito pada atap utama terminal. Garis tegas menyerupai intan permata tampil pada seluruh unsur bangunan, menjadikan tampilan pintu gerbang Banjarmasin lebih bergengsi. Berbagai kelengkapan fasilitas juga disematkan. Terdapat 52 check-in counter seluas 5.750 meter persegi, dan 4 jalur X-ray seluas 1.920 meter persegi. Ada pula tenan kuliner, lounge VIP, hingga hotel dengan fasilitas bintang 3. Nilai investasi semua kemegahan ini sebesar 2,2 triliun rupiah. Pemerintah konsisten bahwa Indonesia sentris adalah sesuatu yang relevan dan harus dilaksanakan. Hari ini kita meresmikan satu bandara Samsudin Nur di Banjarmasin, satu bandara yang tadi hanya kurang lebih 15.000 menjadi 77.000. Yang tadinya hanya untuk 1, juta orang menjadi 7,7 juta orang. Nah, ini adalah satu rangkaian bagaimana Pak Presiden, pemerintah melakukan suatu
upaya yang konsisten atas pembangunan infrastruktur yang dinyatakan dalam visi bahwa infrastruktur tetap menjadi suatu poin utama. Sayangnya akses ke Bandara Syamsuddin Nur dinilai belum ideal, jaraknya cukup jauh dan berliku. Dengan kondisi jalan seperti ini, para calon penumpang harus menyiapkan waktu keberangkatan lebih awal ke bandara. Melihat hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono dan jajarannya mengusulkan membangun akses jalan baru ke bandara. Dengan jarak tempuh yang lebih singkat, yakni hanya 3 km dari Jalan Ahmad Yani, dan adanya pelebaran jalan menjadi 16 meter. Rencananya, proyek pengerjaan akan dilakukan pada 2021 mendatang. Bandara Syamsuddin Nur dengan segala fasilitasnya diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian di Kalimantan Selatan agar lebih maju. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa.
Peran bandar udara bagi sebuah wilayah begitu luas, bukan hanya pendukung kegiatan industri perdagangan dan pariwisata. Bandara juga berperan sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana. Sebagai negara kepulauan, negeri ini memiliki banyak tantangan dalam hal akses transportasi. Inilah sebabnya belakangan Indonesia gencar membangun infrastruktur bandara di sejumlah daerah. Masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, kini mempunyai ikon baru dengan beroperasinya terminal baru Bandara Cilikriwut sejak 28 Maret 2019. Terminal baru seluas 29 meter persegi ini dapat menampung hingga 2.200 orang per hari, lebih luas dibandingkan dengan terminal lama. Ya, ini pembangunan bandara udara Cilikriwut yang telah kita kerjakan hampir 4,5 tahun telah diselesaikan. Ini menyangkut anggaran kurang lebih 700 miliar yang semuanya dibebankan di anggaran APBN kita. Baik itu untuk pembangunan terminal, untuk taxiway maupun untuk perpanjangan runway. Dan dari sebelumnya yang kurang lebih 5.000 meter persegi, sekarang ini totalnya menjadi 29.000 meter persegi. Artinya 6 kali lipat sekarang ini, besar sekali. Oleh sebab itu kita harapkan Bandara Udara Cilikriwut ini nanti bisa menjadi sebuah motor pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, dan itu terlihat dari jumlah penumpang yang meningkat sangat tinggi dan juga pertumbuhan kargo yang juga Bandara Cilikriwut baru saja menjadi keluarga baru PT Angkasa Pura II. Sebelumnya masih dikelola Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Pembangunan meliputi pengembangan terminal serta penambahan runway dari 2.600 menjadi 3.000 meter. Ada pula parking stand yang mampu menampung sebanyak 4 pesawat berbadan lebar. Sementara dari sisi desain, jelas terlihat perbedaannya. Terminal baru bernuansa modern dengan dominan warna putih, dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Bandara juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti ikon budaya, kursi santai, musola, fasilitas kesehatan, dan kursi tunggu yang menghadap langsung ke bagian apron. Sementara area parkir bandara dapat menampung sebanyak 5 unit bus, 285 unit mobil, 300 unit motor, dan 22 unit taksi. Jalan akses menuju bandara dibuat sepanjang 12.500 meter. Bandara Cilikriwut menjadi modal utama PT Angkasa Pura II dalam meningkatkan konektivitas transportasi udara di Kalimantan Tengah. Diharapkan dapat menarik minat maskapai untuk membuka rute-rute baru sehingga kunjungan penumpang ke Palangkaraya semakin besar. Pada tahun 2018, jumlah penumpang di bandara sekitar 1 juta penumpang. Setelah pengembangan, kedepannya diperkirakan akan mencapai 8 juta penumpang. Sebelumnya, bandara bernama Panarung merupakan bandara embarkasi calon jemaah haji di Kalimantan Tengah. Kedepannya, bandara ini diusulkan dapat menjadi bandara internasional.
Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat. Semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah ADI. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenaga kerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Indonesia termasuk negara yang mempunyai banyak bandara, bahkan beberapa di antaranya diakui sebagai bandara terbaik. Bandara Soekarno-Hatta berdiri sejak 31 Maret 1985. Dan sejak itu pula, bandara tidak pernah sepi dari para pengunjung yang ingin bepergian menumpang pesawat.
Berdiri di atas area seluas 2.000 hektar lebih, Bandara Soekarno-Hatta memiliki 3 terminal domestik dan internasional. Ketiganya melayani sekitar 26 juta lebih penumpang per tahunnya. Untuk memudahkan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengembangkan akses jalan. Melalui Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, membangun Jalan Outer Ring Road JOR 2. Jalan Tol JOR 2 melingkar dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng ke Cilincing. Terdiri atas 6 ruas, yaitu Cengkareng Batu Ceper Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, Cimanggis Cibitung, dan Cibitung Cilincing. Kementerian PUPR Basuki Hadi Mulyono memperkirakan dari 6 ruas ini, ruas Kunciran Serpong diharapkan dapat selesai di pertengahan tahun 2020. JOR atau Jalan Jakarta Outer Ring Road sepanjang 110 km, terdiri dari 6 ruas tol yang menghubungkan daerah Cengkareng, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cimanggis, Cibitung, dan Cilincing. Kami laporkan pula bahwa jalan tol lingkar luar Jakarta 2 ini kini dalam tahap konstruksi dan sebagian besar insya Allah akan selesai pada pertengahan tahun 2020, terutama yang dari Cengkareng sampai dengan Cinere, kami targetkan selesai paling lambat Mei 2080 sebelum Lebaran. Tol ini akan tersambung langsung ke ruas tol Bandara Soekarno-Hatta. Dengan dibangunnya jalan tol JOR 2, diharapkan akan meningkatkan kelancaran mobilitas komuter. Yakni mereka yang tinggal di kota-kota satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, Serpong, dan Bekasi. Selain itu, dengan semakin lancarnya arus lalu lintas, maka akan mendukung distribusi logistik agar lebih efisien. Salah satunya mendukung pengembangan cargo village di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Selain Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di Cengkareng, Jakarta, di Medan, Sumatera Utara ada Bandara Kuala Namu. Bandara kedua terbesar di Indonesia ini menggantikan peran Bandara Polonia. Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Bandara Kuala Namu diharapkan menjadi akses hubungan internasional baru untuk kawasan Asia Tenggara. Bandara ini memiliki luas area sebesar 1.300 hektar lebih dengan kapasitas 8 juta lebih penumpang per tahun pada pembangunan tahap pertama. Berbeda dengan Bandara Polonia yang hanya dapat menampung sekitar 900.000 penumpang saja per tahunnya. Di tahap kedua, Kuala Namu akan dapat menampung hingga 15 juta penumpang per tahun. Dan terus bertambah hingga 22 juta lebih penumpang di tahap berikutnya. Dengan dibangunnya 10 gerbang masuk menuju Bandara Kuala Namu, membuat aksesibilitas menjadi lebih mudah ke Bandara Kuala Namu. Tiga akses jalan tersebut yaitu pertama Jalan Gatot Subroto, Tembung, Batangkuis, Kuala Namu. Kedua, Simpang Kayu Besar Tanjumo, Rawa, Kuala Namu. Dan yang terakhir, Simpang Kayu Besar Lubuk Pakam, Bakaran Batu, Kuala Namu. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Tol ini juga merupakan bagian dari koridor ekonomi Sumatera. Kementerian PUPR membangun pula infrastruktur untuk memudahkan akses menuju Bandara Kuala Namu.
seperti pembangunan flyover Kuala Namu sepanjang 1.000 meter. Jalan tol ini dapat mempercepat waktu tempuh kendaraan dari kota Medan ke Bandara Kuala Namu dan sebaliknya menjadi hanya sekitar 30 menit. Pada peresmian jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, Presiden Joko Widodo hadir dengan didampingi Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan meresmikan ruas Kuala Namu Tebing Tinggi seksi 2 sampai 6, ini sepanjang 42 km. Meningkatkan konektivitas guna memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik barang dan jasa. Tol ini juga memperkuat struktur kawasan perkotaan metropolitan Medan Binjai, Deli Serdang Karo sebagai metropolitan terbesar ketiga di Indonesia. Selain jalan tol, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur jalan arteri non-tol untuk mendukung Bandara Kuala Namu. Arteri sepanjang 13,5 km ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah 2 lajur sisi kiri yang digunakan untuk 2 arah. Kemudian tahap kedua sambil berjalan melaksanakan sisi lainnya. Semua upaya terpadu ini merupakan sinergi Kementerian PUPR bersama kementerian dan instansi lain di tanah air. Untuk mendukung upaya pemerintah mengakselerasi gerak roda dunia usaha maupun industri wisata. Demi memulihkan perekonomian Indonesia setelah diterpa wabah virus corona.